Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang. Selamat datang di Grand Destination Series. Nama saya Cynthia Lorene, moderator untuk webinar hari ini sekaligus mewakili PT Tiket Keren Nusantara. Nah, teman-teman, sesuai tebakan tadi, teman-teman sudah benar ya, kalau kali ini Destination Series akan melaksanakan webinar yang bertemakan Makassar, the Gate of Eastern Indonesia with Delightful Culinary. Dan juga tentunya kita ucapkan terima kasih untuk dukungan media partner kita pada hari ini, yaitu kepada Social Event. Oke. Nah, pastinya teman-teman yang sudah kangen dengan Makassar, pastinya penasaran ya, bagaimana wujud pesona Makassar saat ini. Untuk itu nantinya akan kita bahas tuntas, sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Untuk itu, sebelum masuk ke sesi presentasi, izinkan saya ya, ingin menyapa satu persatu para panelis kita pada hari ini. Oke, yang pertama saya ingin mengenalkan Kak Jaihan Akhtar Nizamuddin selaku Duta Wisata Makassar tahun 2019. Oke, tapi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Kak Jaihan, apa kabarnya? Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik ya Kak. Baik, alhamdulillah luar biasa. Baik, terima kasih untuk Kak Jaihan ya yang sudah menyempatkan waktunya nih pada siang hari ini untuk mempromosikan Makassar ya kepada kita semua. Thank you. Oke. Baik. Sip, kalau begitu buat teman-teman pasti nggak sabar ya ingin berkenalan lebih detail dengan Kak Jaihan dan juga pasti kita penasaran ya materi apa nih yang ingin disampaikan oleh Kak Jaihan. Maka dari itu kita langsung aja untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaihan Akhtar Nizamuddin, tapi lebih dikenal di sosial media itu sebagai Jaihan Claire. Saya adalah Duta Wisata Kota Makassar tahun 2019, dan juga saya adalah seorang influencer dari Kota Makassar dan seorang aktor. Oke, mungkin di pembahasan saya ini saya akan membagi dua sesi. Di sini saya ingin kita semua melihat video yang telah saya buat, bukan saya buat sih sebenarnya, saya berkolaborasi bersama Wonderful Indonesia untuk mempromosikan pariwisata di Kota Makassar. Mungkin bisa diputarkan videonya. Makassar, your home? Hey, Andy. Certainly I will visit Makassar. I miss that city like my own home. Baik, terima kasih untuk antusiasnya. Aduh, baik, kita kembali lagi ke video yang tadi saya mau jelaskan sedikit. Maksud dari video yang tadi itu adalah mereka menciptakan bagaimana cara kita menggambarkan Kota Makassar itu sebagai kota dengan kenangan yang sangat banyak. Bahkan ketika kamu datang ke Kota Makassar, kamu itu bisa bertemu dengan seseorang yang spesial dan ingin kembali ke sana. Artinya ketika orang yang visitor yang datang ke Kota Makassar itu, mereka itu akan selalu terbayang-bayang untuk bisa kembali lagi ke Kota Makassar, bertemu dengan orang-orang yang ramah, bertemu dengan makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang sangat penuh dengan bumbu-bumbunya, seperti itu. Dan di balik dari situ, kami sebagai Duta Wisata Kota Makassar ini berkoncern untuk membantu pemerintah di Kota Makassar, yang pertama untuk menyebarkan atau memberikan informasi-informasi seputar pariwisata yang seperti saya lakukan tadi. Kemudian kami juga melakukan promosi di sosial media kami, di Instagram, di Facebook, dan yang lainnya. Kemudian untuk program kerja yang lainnya adalah saya pernah melakukan pembersihan sampah-sampah di pulau, waktu itu di Pulau Kayangan, karena menurut saya
kita harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat di Kota Makassar atau turis-turis yang datang di Kota Makassar untuk selalu memperhatikan bagaimana cara untuk selalu menjaga alam atau melindungi tempat yang mereka datangi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Karena satu sampah saja itu sangat berdampak untuk kelangsungan ekosistem yang ada di pulau kita ataupun destinasi kita. Mungkin dari moderator kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Oke, baik. Terima kasih ya, tadi kita sudah dijelaskan ya. Wah, tadi sempat ada yang merespon juga ya. Tadi saya lihat lewat chat box ya. Oke. Tadi di sini ada yang nulis nama pantainya sama, keindahannya kayak berasa di Hawaii. Tapi emang benar di Pulau Samalona itu kita bisa melihat pantai maksud saya pasir putih dengan pantai dengan latar yang biru. Itu keren banget. Mungkin ketika kita akan atau ada teman-teman yang di sini yang ingin mengunjungi Kota Makassar, salah satu destinasi yang wajib banget kalian datangi itu adalah Pulau Samalona. Kenapa saya menyarankan Pulau Samalona? Karena Pulau Samalona itu deket banget. 30 menit naik kapal, kalian udah bisa sampai ke sana dan menikmati keindahan alam yang ada di sana, keindahan pantainya. Terus kemudian ketika kita akan, ada juga komen nih, wah kayak Sungai Amazon. Nah, tempatnya itu ada di Ramang-Ramang. Itu agak keluar sedikit dari Kota Makassar. Tetapi menurut saya, kita bisa meluangkan waktu sedikit untuk berkunjung ke Ramang-Ramang. Ramang-Ramang itu tempatnya di Kota Maros. Nggak jauh juga kok dari Kota Makassar. Seperti itu. Sip. Wah, ini ternyata banyak sekali ya rekomendasi tempat wisata dari Kak Jayhan. Nanti, oke, baik. Thank you banget untuk Kak Jayhan. Nanti kita ketemu di sesi tanya jawab ya. Ya, betul kalau sekali. ada yang mau bertanya. Oke, sip. Thank you banget untuk Kak Jayhan. Nanti see you di sesi Q&A ya. Sip, kalau begitu selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Ini ada Bu Fatima Kautsar Baharudin selaku food Instagramer Jajanan Makassar. Wah, ini buat teman-teman yang pengen cari rekomendasi kuliner ya. Tadi sempat ada yang jawab pengen kuliner Makassar ya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau dulu. Halo, selamat siang Bu Fatima. Apa kabarnya? Ya, siang. Alhamdulillah baik. Baik ya Bu, baik. Terima kasih juga ya untuk Bu Fatima yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Oke, kalau begitu mungkin kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dipaparkan tadi oleh moderator, saya sebagai Instagramer Jajanan Makassar, dan saya sudah mulai di tahun 2015. Ya, jadi untuk perkembangan kuliner di Makassar sendiri sangat berkembang, dan peran pemerintah juga sangat mendukung UMKM untuk bisa berkembang di Makassar, seperti adanya pelatihan-pelatihan untuk kuliner, sehingga teman-teman UMKM itu bisa mempasarkan produk-produknya seperti itu. Jadi untuk Sulsel sendiri ini dimulai dari tadi itu ada wisata-wisatanya. Jadi teman-teman kalau berkunjung di Makassar, selain ada wisata alamnya, juga ada wisata kulinernya yang juga sangat dicari oleh teman-teman. Ya, jadi untuk peran dari pemerintah Sulsel sendiri ini sangat baik, karena juga ikut berperan serta untuk meningkatkan wisata kuliner, terus kemudian di wisata alamnya. Jadi ini menjadi strategi promosi yang baik, dan ini akan menarik perhatian wisatawan, baik itu mancanegara ataupun dari domestik, untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Karena untuk pariwisata ini, sektor
unggulannya ini adalah perlu dikembangkan melihat dari pariwisata di Sulsel, utamanya di Makassar itu menjadi sektor penghasil devisa terbesar seperti itu. Nah, jadi untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini dapat dilihat dari usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Nah, ini pun banyak peran di Kota Makassar karena melihat sekarang ini sudah ada banyak delivery online, jadi para UMKM tidak harus punya outlet, mereka cukup bisa menjual dari rumah mereka. Jadi orang-orang sudah bisa pesan online seperti itu. Jadi dengan adanya promosi di platform media sosial, mereka sudah bisa mempasarkan produk mereka seperti itu. Jadi ada kegiatan pertumbuhan ekonomi yang juga ditopang oleh UKM dan juga sektor pariwisata di Makassar. Nah, jadi untuk melakukan kegiatan promosi ini diperlukan strategi yang tepat agar program yang dijalankan ini dapat mencapai target. Nah, kegiatan promosi harus direncanakan dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif dan juga konsumen dapat menjadi tahu dan kemudian dapat tertarik dengan produk tersebut. Nah, ini yang biasanya dilakukan yaitu strategi promosi. Jadi kalau di saya media platform yang saya gunakan adalah Instagram. Kemudian untuk strategi promosi ini tujuannya itu kita pertama harus mengidentifikasi target audiensnya. Jadi siapa yang kita tujukan untuk promosi ini. Kemudian ada pesan yang akan ditujukan. Jadi di iklannya itu ada mengandung pesan-pesan yang bisa tersirat begitu. Kemudian ada strategi dalam pemilihan media. Nah, media ini digunakan oleh komunikator untuk penyampaian pesan dan juga untuk menjabarkan pesannya. Bisa lewat media sosial, media elektronik, dan lain-lain. Jadi promosi ini bisa menjadi salah satu faktor penentu untuk keberhasilan suatu program pemasaran. Di mana kita melihat saat ini media sosial itu sangat berpengaruh untuk kegiatan promosi. Jadi karena semua orang sekarang sudah memegang HP dan semua orang sudah punya sosial media. Nah, ini saya tampilkan untuk profil dari Instagram saya. Jadi kita bisa lihat untuk insight di sebelah kanan ini ada reach-nya, kemudian bisa kita lihat gendernya, ada seberapa banyak orang yang men-follow Instagram kita. Lebih banyak, kalau di Instagram saya lebih banyak perempuan memang, karena memang perempuan lebih banyak yang sering mencari makanan begitu. Kemudian di top age-nya itu di umur 25-34 tahun dan top city-nya itu di Makassar. Kemudian kita juga bisa lihat jangkauan makanan yang paling sering dicari gitu. Kalau di Makassar memang lebih banyak orang kuliner yang khas Makassar seperti itu. Misalnya kayak coto, konro itu lebih banyak dicari seperti itu. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Fatimah. Tadi kita sudah dijelaskan lewat pemaparan materinya ya. Oke, selanjutnya saya juga ingin mempersilahkan untuk Pak Alfian, untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu sebagai owner Makassar Tour. Jadi saya kenalkan terlebih dahulu. Jadi, halo selamat siang Pak Alfian, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik ya Pak. Ya, Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita langsung aja ya untuk mendengarkan presentasi dari Pak Alfian. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Green untuk mempercayai kami sebagai salah satu narasumber. Ya, ini adalah yang saya akan bahas, Desa Wisata Ramang-Ramang. Kenapa saya membahas Desa Wisata Ramang-Ramang? Karena Desa Wisata Ramang-Ramang yang terdapat di Desa Salendrang, Kabupaten Maros ini masuk dalam salah satu anugerah desa wisata yang dipilih langsung oleh Pak Menteri Sandiaga Uno. Kenapa namanya Ramang-Ramang? Itu artinya kabut, dan Ramang-Ramang itu artinya sekumpulan kabut. Ramang ini kita dapat melihat dengan jelas landscape dari Kampung Berua di bawah tebing kars yang begitu perkasa, dan Padang Amurung artinya juga itu adalah bunyi. Ya, ini
wisata selanjutnya ditujukan oleh pemandangan tebing kars yang memanjakan mata. Kalau kita start dari Dermaga 1, kita melewati 2 terowongan, dan yang pada gambar tersebut adalah merupakan terowongan kedua, itu Gua Sungai Putih, terowongan Sungai Putih. Nah, ini adalah Kampung Berua, tujuan akhir dari wisata Ramang-Ramang. Ke Kampung Berua dapat diakses dengan 2 jalur, yaitu pertama menyeberangi tebing, tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya yang menyeberangi tebing. Semua sekarang kalau ingin ke Kampung Berua menyusuri sungai menggunakan joloro atau perahu kecil yang digunakan dan disediakan oleh masyarakat setempat. Nah, ini Kafe Ramang-Ramang. Kafe Ramang-Ramang adalah kafe yang dibuat langsung oleh sahabat saya sendiri, yaitu Pak Uding. Dan di tempat ini sangat instagramable banget, karena kita dapat di belakang kafe ini kita langsung dapat melihat sawah yang begitu asri dan segar, dan diselimuti oleh beberapa pohon nipah, dan di depannya langsung dari arah Sungai Putih. Di kafe ini juga menyediakan berbagai makanan khas dan kekinian untuk bagi milenial yang ingin makan di tempat tersebut. Ini adalah Taman Batu. Taman Batu ini berlatar belakangkan tebing kars Ramang-Ramang yang begitu menarik. Karena di atas batu-batu itu terdapat sungai, dan di dalam itu masih ada terdapat gua-gua yang panjangnya kira-kira kalau kita menulisnya trekking kira-kira 20 menit, dan di sini dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Nah, ini adalah yaitu Kafe Puncak Ramang. Sama seperti Kafe Ramang-Ramang tadi, di sini juga sangat instagramable banget, tapi bedanya di sini dia di atas tebing kars. Kita berjalan dari parkiran ini kira-kira 5-10 menit. Apa sih keunggulan dari kafe tersebut? Di sini betul-betul nuansanya sangat alami. Di sini juga kita langsung dapat melihat view tebing dari atas puncak. Dan ini sangat rekomendasi bagi kaum milenial yang ingin berkunjung ke kawasan kars Ramang-Ramang. Nah, ini apa kelebihan wisata Ramang-Ramang? Makassar jadi pintu gerbang Indonesia Timur. Pertama, aksesnya yang sangat dekat dengan bandara. Kalau kita dari Bandara Sultan Hasanuddin ingin ke wisata kars Ramang-Ramang itu cukup hanya 30-60 menit saja melalui mobil ya. Dan poin nomor 2, ekonomi masyarakat meningkat. Kenapa saya bilang ekonomi dapat membantu ekonomi masyarakat setempat? Karena kalau kita ingin menelusuri sungai, kita menyewa perahu dari masyarakat sekitar dan dikelola langsung oleh masyarakat sekitar. Dapat tentu nomor 3, terdapat beberapa destinasi di sini menelusuri Sungai Putih dan perahu serta pemandangan tebing. Dan wisata di Makassar ini juga sangat-sangat menjual karena ada beberapa wisata yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena terlalu banyak wisata yang ada di Sulawesi Selatan ini. Oke Kak, kurang ya. Oke, thank you buat Pak Alfian tadi untuk pemaparan materinya ya. Tadi kita sudah dikasihkan banyak sekali ya rekomendasi pariwisata yang ada di Makassar ya.